Saya akan membacakan beberapa cuplikan lirik yang bisa dianggap pelecehan ya, dan juga objektifikasi terhadap perempuan. Jadi ini sebuah trigger warning ya. Tentu hal ini sangat-sangat tidak menyenangkan, tapi menurut saya patut untuk kita bahas. Tapi kita akan cek dulu beberapa cuplikan liriknya. Tejo mulai berakting di depan Surti, masang alat kontrasepsi. Surti berlari kayak kesurupan dan si Tejo ngelamun menahan konaknya. Kau berulang tahun, kutuang minuman ke dalam gelas. Pada saat itu, ku tahu usiamu baru 11. Dan berikut ini cuplikan lirik yang terakhir, ya, ini diambil dari lagu Erika yang saat ini sudah di take down dari seluruh platform, dan pihak Himpunan Mahasiswa Tambang ITB yang mengeluarkan lagu ini sejak tahun 77 sudah meminta maaf dan sudah mengclear semua di take down ya. Cuplikannya seperti ini. Bila disenggolnya, celana pasti terbuka. Walau sudah janda, sempitnya masih terasa. Ketiga lagu tadi adalah lagu-lagu yang sudah cukup lama ya. Ada yang dari tahun 77 tadi ya, lagu Erika. Ada yang dari tahun 80, ada juga yang dari tahun 2000, lagunya Jamrud yang tadi ya. Saya mau ngomongin di video ini, kenapa lagu-lagu seperti itu kok bisa eksis di masa itu ya, dan sekarang tuh gimana ya? Kalau lagu-lagu itu ada di zaman sekarang pasti udah heboh, orang udah pada teriak-teriak ya, karena memang liriknya sangat eksplisit ya, dan betul menurut saya ini mengandung pelecehan dan juga objektifikasi wanita yang menurut saya perlu buat kita omongin. Kenapa guys? Karena gini, musik memiliki kekuatan yang sangat besar ya, yang luar biasa. Itulah kenapa semua perusahaan besar di dunia ini rela keluarin uang puluhan juta bahkan ratusan juta untuk jingle ya, atau musik iklan yang durasinya cuma 30 sampai 60 detik. Karena segitu kuatnya, ya nggak? Bayangin kalau kita mendengarkan musik ya, kemudian kita berulang-ulang sampai kita hafal liriknya. Terus kita nyanyiin, kita ulang-ulang, kita dengerin. Itu akan nge-brainwash kita. Jadi gini, kenapa lagu-lagu ini dulu nggak ada yang protes? Bukan karena orang-orang dulu itu orang-orang jahat ya, bukan. Yang beda dari sekarang adalah yang namanya norma sosial, oke? Norma sosial tahun 80-an dengan norma sosial saat ini 2026 sangat berbeda dan sudah banyak bergeser. Setiap era tuh punya genrenya sendiri, ya kan? Nggak cuma di musik, tapi juga di komedi, ya kan? Apa yang lucu di tahun segitu, belum tentu lucu di tahun sekarang, ya. Begitupun juga dengan sebaliknya. Mengenai penulisan lirik juga sama, ya. Yang di zaman itu kita sebut sekarang sebagai pelecehan, ya kan? Mungkin pada zaman itu bercanda doang, hal biasa aja. Jadi isu-isu gender belum berkembang seperti sekarang. Satu hal yang kita perlu pahami bersama ya, bahwa yang namanya kesenian ya, musik termasuk, itu selalu berevolusi. Zaman dulu ya, kita tahu ada dokter yang mengiklankan rokok di TV. Itu ada ya, iklan rokok yang modelnya tuh dokter. Zaman sekarang tentu itu nggak mungkin terjadi. Ada juga iklan atau show yang adegannya itu rasis banget. Kalau kita lihat zaman sekarang ya. Tapi zaman dulu tuh dianggap lucu. Nah ini nih contoh di mana norma sosial tuh bisa bergeser dan berubah. Dan bagi saya, calling out lirik-lirik tadi itu bukan suatu ancaman atau bilang bahwa seni mereka itu jelek apa sih, bukan. Oke, ini adalah proses tumbuh bersama, proses belajar ke arah yang lebih baik pastinya. Pertama nih, buat para musisi, penulis lagu ya, penyanyi, kita tuh punya akses yang luar biasa ke emosi orang banyak. Itu merupakan privilege yang sangat langka ya. Bayangin kita bisa menciptakan musik, kita bisa mengkomunikasikan cerita atau pesan ke orang banyak. Kata-kata yang kita pilih, tema atau cerita yang kita sampaikan ya, itu berpengaruh loh ke kehidupan orang banyak ya. Seperti yang saya bilang tadi di depan, bahwa musik tuh punya kekuatan yang sangat besar. Bukan berarti sebuah lagu tuh nggak boleh ngomongin tentang wanita atau perempuan ya, tapi caranya yang membedakan lagu atau lirik ini tuh merayakan perempuan ya kan, atau malah merendahkan, itu yang perlu kita sadari dan kita benar-benar lebih teliti dan lebih sensitif terhadap hal itu. Tapi apakah bikin lirik atau musik itu nggak boleh bebas? Gimana ya? Menurut saya tetap harus ada norma dan etika ya. Justru kreativitas yang memiliki batas, norma, etika, menurut saya akan lebih meaningful. Saya yakin kita bisa membuat lagu yang menghibur, menyentuh,
menggerakkan hati orang yang mendengarkannya tanpa harus mengobjektifikasi perempuan atau merendahkan orang lain. Bisa. Nah, untuk pendengar juga sama. Apa yang kita pilih untuk viralkan, dengarkan, ya, apa yang kita kasih panggung, tentu akan menjadi besar di masyarakat. Jadi harapan saya, kalau kita ketemu lagu-lagu yang sifatnya merendahkan atau melecehkan, ya kita sebagai pendengar nggak usah lah kita sebar-sebarin, nggak usah kita dengerin, kita stream berulang-ulang. Itu adalah kita menjalankan peran kita sebagai masyarakat, sebagai pendengar musik untuk, again, dunia yang lebih baik. Peran kita untuk dengan sadar memilih apa yang kita dukung, apa yang kita biarkan berlalu gitu aja. Kalau kita pendengar sudah membuat keputusan itu, ya kan, maka industrinya tinggal ngikutin aja ya, karena semua itu adalah kita nih, kita marketnya, kita pendengarnya. Oke, sebagai penutup, saya mau ambil kesimpulan ya. Jadi kalau kita lihat lagu-lagu lama itu tadi ya, apakah mereka salah? Nah, menurut saya kita nggak bisa menggunakan yang namanya presentism atau menggunakan norma sosial saat ini untuk menjudge atau menilai mereka ya. Mungkin di eranya pada saat itu norma sosialnya beda dengan apa yang terjadi di era sekarang. Jadi saya nggak bisa bilang, oh mereka salah, mereka jelek. Beda era guys ya. Kita hidup di era sekarang aja. Pokoknya kita fokusnya ke norma sosial yang kita ini sekarang nih. Yang kedua, biarlah lagu-lagu tadi menjadi bagian dari sejarah musik Indonesia dan kita belajar dan berkembang dari situ. Yang pasti kita majukan terus musik Indonesia, kita dukung terus musisi Indonesia, dan kita semua musisi, pendengar bekerjasama untuk membuat dunia ini tempat yang lebih baik. Oke, amin. Bebaskan suaramu. Thank you for watching.